Kalau nggak bisa kasih anak, ngapain dipertahanin? Kalimat itu keluar dari mulut ibu mertuaku, di depan seluruh keluarga besar saat acara ulang tahun pernikahan kami. Tanganku langsung dingin. Air mataku naik seketika. Karena setelah 7 tahun menikah, aku memang belum punya anak. Tapi yang paling menghancurkan, suamiku cuma diam. Dia duduk di sebelahku, menunduk, dan membiarkan ibunya menghancurkan harga diriku di depan semua orang. Aku masih mencoba bertahan, masih mencoba tersenyum. Sampai ibu mertuaku kembali berkata, perempuan mandul nggak pantas dipanggil istri. Berak. Seketika, sesuatu dalam diriku benar-benar patah malam itu. Dan tepat di depan seluruh keluarganya, aku berdiri sambil menangis. Lalu menyerahkan map coklat ke atas meja. Detik berikutnya, suamiku langsung pucat saat membaca isi surat itu. Karena malam itu, aku datang bukan untuk mempertahankan rumah tangga. Aku datang untuk meminta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Karena cerita kali ini bakal bikin kalian emosi, gregetan, marah, sekaligus nangis sampai akhir. Aku menikah karena cinta walau keluarganya tidak menyukaiku. Waktu aku memutuskan menikah dengannya, semua orang sebenarnya sudah memperingatkanku. Kamu yakin? Ibunya galak. Keluarganya susah nerima orang. Nanti kamu yang makan hati. Tapi waktu itu, aku terlalu jatuh cinta untuk mendengar semua peringatan itu. Aku percaya, selama suamiku mencintaiku, semuanya pasti bisa dijalani. Dan sekarang kalau aku mengingat itu lagi, aku cuma ingin memeluk diriku yang dulu. Karena ternyata, cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari luka yang terus-menerus. Aku masih ingat pertama kali datang ke rumah keluarganya sebagai calon istri. Tanganku dingin. Jantungku deg-degan. Aku datang membawa kue dan buah seperti yang ibuku ajarkan. Aku ingin diterima dengan baik. Aku ingin jadi menantu yang sopan. Tapi begitu pintu rumah dibuka, aku langsung merasakan tatapan yang tidak hangat. Ibu mertuaku melihatku dari atas sampai bawah. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai barang murah di pasar. Beliau bahkan tidak tersenyum saat itu. Aku mencoba ramah. Assalamualaikum Bu. Beliau hanya menjawab pendek, masuk. Dan entah kenapa, sejak detik itu aku sudah merasa tidak benar-benar diinginkan di rumah itu. Selama makan malam, aku lebih banyak diam. Karena ibu mertuaku terus membicarakan mantan pacar suamiku. Dulu anak ibu pernah dekat sama dokter. Beliau tersenyum kecil sambil melirikku. Cantik. Pintar. Keluarganya juga berada. Berak. Seketika, dadaku langsung sesak. Aku tahu kalimat itu sengaja diarahkan padaku. Karena aku cuma perempuan biasa. Karyawan biasa. Bukan anak orang kaya. Bukan perempuan karir hebat. Aku cuma perempuan yang terlalu tulus mencintai anaknya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku cuma tertawa kecil mendengar cerita ibunya. Tidak menghentikan. Tidak membelaku. Padahal dia tahu aku mulai tidak nyaman. Aku masih berusaha tersenyum malam itu. Sampai tiba-tiba ibu mertuaku berkata, kalau perempuan mau masuk keluarga ini, beliau menatapku lurus. Harus bisa kasih keturunan cepat. Tanganku langsung gemetar memegang sendok. Aku bahkan belum resmi menikah saat itu. Tapi tekanan itu sudah mulai diberikan. Aku tersenyum kecil sambil menjawab pelan. Insya Allah Bu. Dan jawaban beliau malam itu,
Entah kenapa masih kuingat sampai sekarang. Jangan cuma insya Allah. Beliau menghela napas. Ibu pengen cepat gendong cucu. Suasana meja makan langsung terasa berat. Aku menoleh ke arah suamiku pelan. Berharap dia mengalihkan pembicaraan. Tapi lagi-lagi, dia cuma diam sambil makan. Dan aku belum tahu, diamnya laki-laki itu nantinya akan jadi luka terbesar dalam hidupku. Setelah menikah, aku langsung tinggal di rumah keluarga mereka sementara. Katanya supaya lebih hemat. Supaya bisa menabung dulu sebelum kontrak rumah sendiri. Aku setuju. Karena waktu itu aku masih percaya semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, tinggal serumah dengan ibu mertuaku perlahan menghancurkan mentalku sedikit demi sedikit. Beliau selalu mengatur semuanya. Cara aku masak salah. Cara aku mencuci salah. Cara aku berpakaian salah. Bahkan cara aku melipat baju suamiku pun sering dikomentari. Aku masih ingat pagi pertama setelah menikah. Aku bangun jam 5 subuh lalu buru-buru membantu di dapur. Aku membuat teh dan sarapan sederhana. Tapi saat ibu mertuaku mencicipi masakanku, beliau langsung meletakkan sendok keras-keras. Asinnya kebangetan. Berak. Aku langsung panik. Padahal aku sudah berusaha hati-hati. Aku buru-buru minta maaf. Tapi beliau malah berkata sambil mendecakkan lidah. Pantes aja ibu takut. Tatapannya menusuk tepat ke arahku. Anak ibu bisa kurus kalau tiap hari makan masakan begini. Air mataku langsung naik saat itu juga. Tapi aku menahannya mati-matian. Karena aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Sedangkan suamiku, dia lagi-lagi cuma berkata singkat, "Udah nanti belajar juga." Belajar. Seolah aku memang perempuan bodoh yang tidak pantas jadi istrinya. Dan sejak hari pertama pernikahan itu, aku mulai sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku menikah dengan laki-laki yang kucintai, tapi aku masuk ke keluarga yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Tahun pertama pernikahan, aku mulai ditekan soal anak. Awalnya, aku pikir tekanan soal anak itu cuma obrolan biasa orang tua. Aku pikir setelah menikah nanti semuanya akan lebih santai. Aku salah. Baru 3 bulan menikah, aku sudah mulai merasa seperti mesin pencetak cucu. Setiap pagi, setiap makan malam, bahkan setiap ada tamu datang, selalu ada pertanyaan yang sama. Kapan isi? Kapan hamil? Jangan lama-lama nanti susah. Dan semua kalimat itu perlahan berubah jadi pisau yang menusuk harga diriku sedikit demi sedikit. Aku masih ingat pagi itu. Aku sedang menyapu ruang tamu saat ibu mertuaku tiba-tiba berkata tanpa melihatku. Tetangga sebelah baru nikah 6 bulan udah hamil. Tanganku langsung berhenti menyapu. Aku cuma tersenyum kecil sambil menahan sesak. Iya Bu. Beliau langsung melanjutkan dengan nada dingin. Kalau perempuan sehat biasanya cepat isi. Berak. Seketika, dadaku langsung dingin. Karena aku tahu arah pembicaraan itu. Aku menggigit bibir kuat-kuat sambil pura-pura lanjut menyapu. Padahal mataku mulai panas menahan air mata. Dan yang paling menyakitkan, suamiku duduk di sofa mendengar semuanya. Tapi lagi-lagi, dia cuma diam. Tidak membelaku. Tidak bilang pada ibunya supaya berhenti. Tidak. Dia malah pura-pura sibuk main handphone. Seolah rasa maluku bukan urusannya. Hari-hari setelah itu, tekanannya makin menjadi. Ibu mertuaku mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Aduh si itu subur banget. Baru nikah langsung isi. Ada juga yang setahun belum isi langsung diceraikan. Kalimat terakhir itu langsung membuat tanganku dingin. Aku menoleh pelan. Dan ibu mertuaku sengaja menatapku sambil minum teh. Seolah ingin memastikan aku mendengar semuanya. Malamnya aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut sendiri. Karena jujur, aku juga ingin punya anak.
Aku juga ingin mendengar suara kecil memanggilku ibu. Aku juga ingin memberi cucu untuk keluarga itu. Tapi kenapa? Semua tekanan itu hanya diarahkan padaku? Kenapa seolah kalau belum punya anak, selalu salah istrinya? Dan yang lebih menghancurkan, suamiku tidak pernah benar-benar berdiri di pihakku. Aku masih ingat malam saat aku akhirnya bicara sambil menangis. Mas. Suaraku kecil sekali. Aku capek dibanding-bandingin terus. Dia yang sedang main handphone langsung menjawab singkat. Namanya juga orang tua. Berak. Dadaku langsung sesak. Karena lagi-lagi, rasa sakitku dianggap biasa. Aku menahan tangis sambil berkata, tapi aku malu. Air mataku mulai jatuh. Aku kayak dianggap perempuan gagal. Dan jawaban suamiku malam itu, jadi awal luka panjang dalam rumah tangga kami. Ya udah tinggal cepat hamil. Seketika, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Karena ternyata, bahkan suamiku sendiri mulai melihatku sebagai masalah. Aku akhirnya tidur membelakanginya malam itu sambil menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa sendirian dalam rumah tanggaku sendiri. Beberapa bulan kemudian, tekanan itu makin gila. Ibu mertuaku mulai membawaku ke macam-macam tempat. Dukun, orang pintar, ramuan aneh. Bahkan pernah suatu pagi beliau menyuruhku minum jamu pahit sambil berkata, kalau rahimmu sehat harusnya cepat jadi. Aku menahan mual sambil meminumnya. Karena aku terlalu takut dianggap melawan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang pernah menyuruh suamiku periksa. Tidak ada. Seolah dalam keluarga itu, kalau belum punya anak, pasti salah istrinya. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara pelan pada suamiku. Mas. Aku menggenggam tangannya hati-hati. Gimana kalau kita periksa sama-sama? Seketika, wajahnya langsung berubah. Tangannya lepas dari genggamanku. Dan detik berikutnya, kalimat yang keluar dari mulutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Kamu nuduh aku mandul. Ibu mertuaku terus menghinaku karena belum hamil. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Kamu nuduh aku mandul. Suaranya dingin. Tatapannya tajam. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut bicara jujur pada suamiku sendiri. Aku langsung menggeleng panik sambil menahan tangis. Nggak mas, aku cuma pengen kita sama-sama periksa. Tapi dia langsung membuang muka. Lalu berkata dengan nada kesal. Perempuan kalau belum hamil jangan nyari kambing hitam. Berak. Dadaku langsung seperti ditusuk. Karena laki-laki yang paling kuharap mengerti aku, justru ikut membuatku merasa bersalah. Malam itu aku menangis diam-diam sampai subuh. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi berani mengajak suamiku periksa. Aku memilih memendam semuanya sendiri. Tapi ternyata, diamku justru membuat penghinaan itu makin menjadi. Ibu mertuaku sekarang mulai terang-terangan menyalahkanku di depan orang lain. Aku masih ingat siang itu. Ada beberapa tetangga datang ke rumah. Mereka duduk sambil minum teh di ruang tamu. Aku sedang mengupas bawang di dapur saat mendengar salah satu dari mereka bertanya, "Belum isi juga ya?" Tanganku langsung berhenti. Dan jawaban ibu mertuaku langsung membuat air mataku jatuh saat itu juga. Mungkin rahimnya lemah. Beliau menghela napas panjang. Ada perempuan yang memang gak cocok jadi ibu. Berak. Tanganku gemetar memegang pisau. Dadaku sakit sekali, karena aku mendengarnya jelas. Dan yang paling menghancurkan, beliau mengatakannya sambil tertawa kecil. Seolah rasa sakitku cuma bahan obrolan. Aku buru-buru masuk kamar mandi sambil menahan napas gemetar. Lalu menangis di sana sendirian. Karena selama ini, aku benar-benar berusaha. Aku minum obat. Aku menjaga makanan. Aku mengikuti semua saran. Tapi kenapa?
Aku tetap diperlakukan seperti perempuan gagal, dan lucunya, tidak ada satupun yang pernah mempertanyakan suamiku. Semua tuduhan hanya datang padaku. Hari-hari setelah itu makin berat. Ibu mertuaku mulai sering menyindirku bahkan untuk hal kecil. Kalau aku bangun kesiangan sedikit, beliau berkata, "Pantes aja susah hamil, kebanyakan tidur." Kalau aku terlihat capek, beliau langsung bilang, "Rahim perempuan capek biasanya dingin." Aku sampai tidak tahu lagi harus jadi seperti apa supaya diterima. Aku mulai kehilangan percaya diri. Setiap bercermin, aku merasa seperti perempuan rusak. Perempuan yang tidak bisa memberi cucu. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai ikut berubah. Dia jadi lebih sering diam. Lebih sering menghindar saat aku menangis. Bahkan kalau ibunya mulai menyindirku, dia memilih pergi keluar rumah. Seolah aku harus menghadapi semuanya sendirian. Aku masih ingat malam itu. Aku sedang melipat baju saat ibu mertuaku masuk kamar tanpa mengetuk. Beliau berdiri sambil melipat tangan di dada. Tatapannya dingin sekali. Aku cuma mau bilang. Suaranya pelan tapi menusuk. Kalau sampai 5 tahun belum punya anak, jantungku langsung berdebar keras. Beliau menatapku lurus. Ibu akan suruh anak ibu nikah lagi. Prak. Seketika, seluruh tubuhku dingin, tanganku langsung lemas sampai baju yang kulipat jatuh ke lantai. Air mataku naik begitu cepat. Aku menatap beliau tak percaya. "Bu." Suaraku gemetar. "Tolong jangan ngomong gitu." Dan jawaban beliau malam itu, jadi salah satu luka paling dalam hidupku. Perempuan itu dihargai dari rahimnya. Beliau mendekat sedikit. Kalau nggak bisa kasih keturunan, buat apa dipertahanin? Air mataku langsung jatuh deras. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak berharga sebagai seorang istri. Dan yang lebih menghancurkan, saat ibu mertuaku keluar kamar, suamiku ternyata berdiri di depan pintu. Dia mendengar semuanya. Semua. Aku langsung menatapnya penuh harap. Berharap dia marah pada ibunya. Berharap dia bilang aku tetap berharga. Berharap dia memelukku. Tapi tidak. Dia cuma diam beberapa detik. Lalu berkata pelan tanpa menatapku. "Udah jangan dipikirin." Prak. Seketika, hatiku benar-benar mulai patah malam itu. Suamiku selalu diam saat aku dipermalukan. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku masih tinggal di rumah itu. Masih memasak. Masih mencuci. Masih tersenyum di depan semua orang. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa seperti perempuan yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Karena ternyata, lebih sakit dihancurkan pelan-pelan oleh keluarga sendiri daripada dimusuhi orang asing. Dan yang paling menyakitkan, suamiku selalu memilih diam. Aku masih ingat pagi itu. Aku sedang menyapu ruang tamu saat ibu mertuaku tiba-tiba berkata cukup keras. "Kalau perempuan gak bisa kasih anak," beliau menghela napas panjang, "minimal harus pintar ngurus suami." Tanganku langsung berhenti menyapu. Karena aku tahu, kalimat itu lagi-lagi ditujukan padaku. Aku mencoba tetap diam. Tapi ibu mertuaku melanjutkan sambil tertawa kecil. "Kasihan juga anak ibu." Beliau menatapku sinis. Rumah sepi terus. Berak. Dadaku langsung sesak. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Dan seperti biasa, suamiku duduk di meja makan sambil main handphone. Diam. Selalu diam. Aku menoleh ke arahnya pelan. Berharap dia bicara sesuatu. Apa saja. Tapi tidak. Dia bahkan tidak mengangkat wajahnya. Seketika, aku merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya makin berat. Ibu mertuaku mulai sering mempermalukanku di depan orang lain. Kalau ada tetangga datang, beliau sengaja membahas soal cucu. Kalau ada saudara berkunjung,
Beliau langsung membandingkanku dengan menantu lain. Aku sampai takut keluar kamar. Takut mendengar kalimat baru yang menghancurkan hatiku lagi. Suatu siang, kami datang ke acara keluarga besar. Dan hari itu jadi salah satu hari paling memalukan dalam hidupku. Semua orang berkumpul di rumah saudara suamiku. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu sibuk ngobrol soal sekolah dan cucu. Sedangkan aku duduk diam sambil tersenyum kecil menahan sesak. Karena aku tahu, cepat atau lambat pembicaraan itu pasti akan mengarah padaku. Dan benar saja. Tiba-tiba salah satu tante bertanya sambil tersenyum. Kapan nih nyusul punya anak? Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tersenyum kecil. Doain aja tante. Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung menyahut cepat. Doa aja nggak cukup. Beliau tertawa kecil. Kalau rahimnya bermasalah ya susah. Prak. Seketika, semua orang langsung diam. Jantungku berdegup sangat keras. Aku merasa seluruh ruangan sedang menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Air mataku mulai naik. Tapi aku berusaha keras menahannya. Karena aku tidak mau menangis di depan mereka. Namun ibu mertuaku belum berhenti. Beliau malah berkata lagi sambil menghela napas dramatis. Ibu tuh pengen banget punya cucu sebelum meninggal. Tatapannya langsung menusuk ke arahku. Tapi ya gimana? Beliau mengangkat bahu kecil. Nasib anak ibu dapat istri kayak gini. Prak. Kalimat itu benar-benar menghancurkan harga diriku. Beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi rasa malu itu sudah telanjur membakar dadaku. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Dan saat itulah, hatiku benar-benar patah. Karena dia cuma menunduk sambil tersenyum kecil canggung. Tidak marah. Tidak membelaku. Tidak berkata kalau ibunya keterlaluan. Tidak. Dia malah membiarkan aku dipermalukan di depan seluruh keluarganya. Air mataku akhirnya jatuh. Aku buru-buru berdiri lalu masuk ke kamar mandi sambil menahan napas gemetar. Dan di dalam kamar mandi kecil itu, aku menangis sampai tubuhku lemas. Aku menutup mulut sendiri supaya tidak terdengar. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak berharga sebagai perempuan. Aku melihat wajahku di cermin. Mataku merah. Wajahku pucat. Dan tiba-tiba aku bertanya dalam hati, kalau suatu hari nanti aku benar-benar tidak bisa punya anak, apa suamiku juga akan membuangku seperti yang ibunya inginkan? Dan aku belum tahu, beberapa bulan lagi, aku akan menemukan kenyataan yang justru menghancurkan semuanya. Aku bertahan walau mulai kehilangan harga diri. Setelah kejadian di acara keluarga itu, aku berubah jadi perempuan yang lebih banyak diam. Aku mulai jarang ikut ngobrol. Jarang tertawa. Jarang menatap wajah orang terlalu lama. Karena setiap kali ada yang membahas soal anak, dadaku langsung terasa sesak. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai malu pada diriku sendiri. Aku masih ingat malam setelah acara keluarga itu. Aku duduk sendirian di dapur sambil mencuci piring. Air keran terus mengalir. Tapi air mataku juga ikut jatuh tanpa berhenti. Tanganku gemetar. Dadaku sakit sekali. Karena sepanjang perjalanan pulang tadi, suamiku sama sekali tidak membahas apa yang terjadi. Tidak menenangkanku. Tidak meminta maaf atas sikap ibunya. Tidak. Dia malah tidur lebih dulu begitu sampai rumah. Seolah rasa maluku tadi bukan sesuatu yang penting. Aku akhirnya masuk kamar pelan malam itu. Lalu berbaring membelakanginya sambil menangis diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa pernikahan ini cuma sedang dipertahankan oleh satu orang. Aku. Hari-hari berikutnya makin melelahkan. Ibu mertuaku mulai terang-terangan menyindirku hampir setiap hari. Kalau ada iklan bayi di TV, beliau langsung berkata, "Ya Allah lucunya,
Kapan ya rumah ini ada suara anak kecil? Kalau melihat tetangga menggendong bayi, beliau langsung menghela napas panjang sambil melirikku. Dan setiap tatapan itu, rasanya seperti mengatakan aku perempuan gagal. Aku mulai kehilangan nafsu makan, mulai susah tidur. Bahkan beberapa kali aku menangis diam-diam di kantor. Karena aku benar-benar lelah. Tapi anehnya, aku tetap bertahan. Karena aku masih mencintai suamiku. Aku masih berharap suatu hari nanti dia akan berubah. Aku masih berharap dia akhirnya membelaku. Bodohnya, aku terus berharap pada laki-laki yang selalu memilih diam saat aku dihancurkan. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi. Kami sedang di kamar. Suamiku sibuk bermain handphone seperti biasa. Sedangkan aku duduk di ujung kasur sambil memegang tangan sendiri yang dingin. Mas. Dia menjawab tanpa menoleh. Aku menarik napas panjang. Aku capek. Tangannya berhenti bergerak sebentar. Tapi dia tetap tidak menatapku. Aku melanjutkan dengan suara gemetar. Aku capek dihina terus. Air mataku mulai jatuh. Aku capek dianggap perempuan gagal. Dan jawaban suamiku malam itu benar-benar menghancurkan sesuatu dalam diriku. Ya udah sabar aja. Prak. Seketika, aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena ternyata, selama ini rasa sakitku cuma dianggap ujian kesabaran. Bukan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Aku menatapnya penuh luka. Mas. Suaraku pecah. Kamu gak pernah marah lihat aku diperlakukan kayak gitu. Akhirnya dia menoleh. Tapi bukan dengan wajah bersalah. Melainkan wajah lelah dan kesal. Kamu tuh terlalu mikirin omongan orang. Dadaku langsung terasa kosong. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Masalah terbesar dalam rumah tanggaku bukan ibu mertuaku. Tapi laki-laki yang selalu membiarkan semuanya terjadi. Aku akhirnya berdiri lalu berjalan ke kamar mandi. Dan di sana, aku menangis sampai tubuhku gemetar. Aku melihat diriku di cermin lama sekali. Wajahku makin pucat. Mataku sembab. Tubuhku kurus karena stres. Dan tiba-tiba aku tidak mengenali diriku sendiri. Kemana perempuan ceria yang dulu dinikahi suamiku? Kemana perempuan yang dulu percaya cinta bisa mengalahkan segalanya? Aku merasa seperti bayangan di rumah itu. Hidup, tapi tidak benar-benar dianggap ada. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang lebih menyakitkan mulai terjadi. Ibu mertuaku mulai membawa-bawa perempuan lain di depan suamiku. Awalnya cuma cerita. Anak teman ibu ada yang cantik banget. Rajin. Subur katanya. Tapi lama-lama, beliau mulai menunjukkan foto-foto perempuan itu pada suamiku sambil tertawa kecil. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tidak marah. Dia malah ikut melihat foto itu diam-diam. Malam itu, aku berdiri di balik pintu dapur sambil menahan napas gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti, mereka benar-benar akan menggantikanku. Hasil pemeriksaan membuka rahasia besar. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan foto perempuan yang diperlihatkan ibu mertuaku terus berputar di kepalaku. Cantik, kulitnya putih, senyumnya manis. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku berkata sambil tertawa kecil. Perempuan kayak gini cocok jadi ibu anak-anak. Berak. Kalimat itu seperti tamparan langsung di wajahku. Sedangkan aku cuma berdiri di balik pintu dapur sambil menahan tangis. Dan lebih sakit lagi, suamiku tidak menghentikan ibunya. Dia cuma diam sambil melihat foto perempuan itu. Diam yang perlahan membunuh harga diriku sedikit demi sedikit. Malam itu aku menangis sampai subuh. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil memeluk lutut sendiri. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bisa kehilangan suamiku.
Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku mulai merasa tidak cukup untuk dipertahankan. Besok paginya, aku bangun dengan mata sembab. Tubuhku lemas. Tapi aku tetap memasak seperti biasa. Tetap tersenyum seperti biasa. Karena di rumah itu, aku tidak boleh terlihat lemah. Saat aku sedang menata sarapan, ibu mertuaku tiba-tiba berkata tanpa rasa bersalah, "Nanti sore ibu mau kenalin seseorang ke anak ibu." Tanganku langsung berhenti bergerak. Jantungku berdetak keras. Aku menoleh pelan. Dan beliau melanjutkan sambil tersenyum kecil. "Perempuan itu anak teman ibu. Cantik. Kerja bagus." Beliau sengaja menatapku dari atas sampai bawah. Dan yang penting, sehat. Berak. Dadaku langsung dingin. Aku tahu maksud kata, sehat, itu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap. Sekali saja dia bilang tidak perlu. Tapi tidak. Dia malah minum kopi sambil diam. Diam lagi. Selalu diam. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar mulai runtuh. Hari itu aku izin tidak masuk kerja. Aku merasa sudah tidak kuat lagi. Dan entah kenapa, aku akhirnya memberanikan diri pergi ke dokter kandungan sendirian. Aku ingin tahu. Aku ingin memastikan apakah memang ada masalah besar di tubuhku. Sepanjang perjalanan, tanganku dingin. Kepalaku penuh ketakutan. Karena jujur, aku takut mendengar kenyataan kalau aku memang tidak bisa punya anak. Aku takut semua hinaan ibu mertuaku benar. Aku takut benar-benar jadi perempuan gagal. Saat dokter memeriksaku, aku hampir tidak bisa bernapas. Tanganku gemetar memegang ujung kursi. Dan beberapa saat kemudian, dokter itu menatapku dengan wajah tenang. Secara umum kondisi ibu baik. Aku langsung terdiam. Dokter kembali melihat hasil pemeriksaan. Tidak ada masalah serius. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Aku menatap dokter itu penuh bingung. Jadi, suaraku kecil sekali. Saya masih bisa hamil. Dan jawaban dokter hari itu langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Peluangnya masih sangat besar. Berak. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dihina, aku tahu tubuhku tidak bermasalah. Tapi belum selesai sampai di situ. Dokter lalu bertanya pelan, "Suami ibu sudah pernah diperiksa?" Seketika, dadaku langsung terasa aneh. Aku menggeleng pelan. Dan dokter itu menatapku beberapa detik sebelum berkata hati-hati. Karena dalam banyak kasus, beliau menarik napas kecil. Masalah kesuburan tidak selalu dari pihak perempuan. Jantungku langsung terasa berhenti. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Tangan dan kakiku dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai curiga. Dan malam itu, aku memberanikan diri membuka lemari kecil tempat suamiku menyimpan berkas pribadi. Awalnya aku cuma ingin mencari hasil medical check-up lamanya. Tapi saat membuka map biru itu, mataku langsung membelalak. Tanganku gemetar hebat. Karena di sana, ada hasil pemeriksaan rumah sakit. Atas nama suamiku. Dan di bagian bawah kertas itu tertulis jelas kalimat yang langsung menghancurkan semuanya. Jumlah sel sperma sangat rendah. Aku menyimpan rahasia itu demi menjaga harga diri suamiku. Tanganku gemetar hebat memegang hasil pemeriksaan itu. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Jumlah sel sperma sangat rendah. Dadaku langsung sesak sampai sulit bernapas. Air mataku jatuh begitu saja. Karena selama bertahun-tahun, aku dihina, disalahkan, dipermalukan, disebut mandul. Padahal kenyataannya, masalah itu bukan ada di tubuhku. Aku terduduk lemas di lantai kamar sambil memegang kertas itu erat. Kepalaku terasa penuh. Jantungku berdetak sangat keras.
Dan yang paling menghancurkan, tanggal hasil pemeriksaan itu ternyata sudah lama. Sangat lama. Artinya, suamiku sudah tahu sejak dulu. Prak. Seketika, hatiku benar-benar seperti dihancurkan. Karena itu berarti, selama ini dia membiarkan aku menanggung semua hinaan sendirian. Air mataku jatuh makin deras. Aku menutup mulut sendiri supaya tidak menangis keras. Karena rasanya sakit sekali, aku rela dihina bertahun-tahun demi menjaga rumah tangga ini. Aku rela merasa gagal sebagai perempuan. Tapi ternyata, laki-laki yang paling kucintai justru menyembunyikan kenyataan itu dan membiarkan aku jadi tameng. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu gelap sambil memegang hasil pemeriksaan itu. Aku mendengar suara tawa ibu mertuaku dari kamar depan. Sedangkan suamiku masih belum pulang. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa sangat asing di rumah itu. Aku masih ingat bagaimana ibu mertuaku sering berkata, perempuan mandul nggak berguna. Anak ibu harus cari istri lain. Dan sekarang, setiap kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan. Karena suamiku tahu semuanya. Tapi dia tetap diam. Aku menangis sampai tubuhku gemetar malam itu. Karena yang menghancurkanku bukan lagi hinaan ibu mertuaku. Tapi pengkhianatan laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam. Saat suamiku pulang, aku buru-buru menyimpan kembali hasil pemeriksaan itu ke dalam map. Aku belum siap bicara. Aku belum siap melihat wajahnya. Dan jujur, aku takut emosiku meledak malam itu. Dia masuk kamar seperti biasa. Lelah. Diam. Lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Sedangkan aku hanya duduk memunggunginya sambil menahan tangis. Beberapa menit ruangan hening. Sampai akhirnya dia berkata pelan, "Kamu kenapa?" Berak. Kalimat sederhana itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena lucu sekali, dia bertanya kenapa aku sedih, padahal dia sendiri penyebab semua luka itu. Aku menggigit bibir kuat-kuat, lalu menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berbohong sambil menangis diam-diam. Besok paginya, ibu mertuaku kembali memulai semuanya. Beliau sedang sarapan saat tiba-tiba berkata, "Ibu mimpi gendong cucu semalam." Beliau tersenyum kecil lalu menatapku. "Sayang, cuma mimpi." Tanganku langsung dingin memegang sendok. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Karena sekarang aku tahu kenyataannya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku duduk di sana sambil makan seperti biasa. Diam. Selalu diam. Aku langsung menunduk supaya mereka tidak melihat air mataku. Karena kalau aku bicara saat itu, mungkin semuanya langsung hancur. Hari-hari setelah itu, aku mulai hidup dengan luka baru. Luka karena mengetahui kebenaran. Aku melihat suamiku berbeda sekarang. Setiap kali dia diam saat ibunya menghina aku, dadaku terasa makin sakit. Karena aku tahu, dia sebenarnya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan mengorbankan aku mulai sulit tidur, sulit makan. Bahkan beberapa kali aku menangis diam-diam di kantor sampai teman kerjaku bertanya, "Kamu sakit?" Dan lucunya, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa sakit ini. Karena bagaimana mungkin aku bilang, aku dihancurkan oleh orang yang paling kucintai? Tapi meskipun begitu, aku tetap menyimpan rahasia itu. Aku tidak membongkar hasil pemeriksaan suamiku. Aku tidak membela diri di depan ibu mertuaku. Aku tetap diam. Karena aku masih mencoba menjaga harga diri laki-laki itu. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan seseorang di telepon. Dan kalimat yang keluar dari mulut beliau, akhirnya membuat seluruh tubuhku dingin. Kayaknya anak saya memang harus nikah lagi. Ibu mertuaku mulai mencarikan perempuan lain untuk anaknya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin.
Kayaknya anak saya memang harus nikah lagi. Aku berdiri diam di dekat dapur sambil memegang gelas yang hampir jatuh dari tanganku. Napasmu pernah sesak sampai dada terasa sakit? Itulah yang kurasakan malam itu. Air mataku langsung naik. Karena ibu mertuaku mengucapkan kalimat itu dengan santai. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku cuma barang rusak yang bisa diganti kapan saja. Dan yang paling menghancurkan, suamiku ada di rumah malam itu. Dia mendengar semuanya. Tapi dia tetap diam. Aku menahan napas gemetar sambil mendengarkan percakapan itu dari balik dinding. Iya. Ibu mertuaku tertawa kecil di telepon. Anak saya kasihan kalau terus sama perempuan mandul. Prak. Kalimat itu benar-benar menghancurkan sisa harga diriku. Padahal sekarang aku tahu siapa yang sebenarnya bermasalah. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam demi menjaga laki-laki itu. Dan bodohnya, dia membiarkan aku terus dihancurkan. Malam itu aku masuk kamar lebih dulu. Aku pura-pura tidur saat suamiku masuk. Padahal air mataku terus jatuh diam-diam. Beberapa menit ruangan sunyi. Sampai akhirnya, dia berkata pelan, "Ibu ngomong apa lagi tadi?" Seketika, hatiku langsung terasa kosong. Karena lucu sekali, dia bertanya seolah tidak mendengar apapun. Aku membalikkan badan pelan. Lalu menjawab lirih, "Mas dengar sendiri kan?" Dia langsung diam. Dan diamnya malam itu, lagi-lagi jadi jawaban paling menyakitkan. Besok paginya, aku mulai melihat perubahan yang lebih mengerikan. Ibu mertuaku sekarang terang-terangan membahas perempuan lain di depan suamiku. Beliau menunjukkan foto-foto, menceritakan pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan sampai berkata, "Yang ini pasti subur." Sedangkan aku duduk di meja makan sambil menunduk menahan air mata. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tidak pernah menghentikan semuanya. Aku masih ingat siang itu. Ada seorang perempuan datang ke rumah. Cantik, kulitnya putih bersih, bicaranya lembut. Dan begitu melihat perempuan itu, jantungku langsung terasa jatuh. Karena aku tahu kenapa ibu mertuaku mengundangnya. Beliau langsung tersenyum bangga sambil berkata, "Nah ini anak teman ibu." Tatapannya sengaja melirikku. Perempuan karir tapi tetap feminin. Berak. Dadaku langsung sesak. Aku berdiri kaku sambil membawa teh. Sedangkan perempuan itu tersenyum manis pada suamiku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku membalas senyum itu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Tapi aku tetap mencoba kuat. Karena aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Sepanjang sore, ibu mertuaku sengaja membuatku merasa kecil. Beliau terus memuji perempuan itu. Pinter masak katanya. Rajin ibadah. Penyayang anak. Setiap kalimat itu terasa seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan ke dadaku. Karena semua itu sebenarnya sindiran untukku. Dan lucunya, aku masih tetap melayani mereka. Membuat minuman. Menghidangkan makanan. Sementara perempuan lain duduk di ruang tamu tertawa bersama suamiku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam harinya, aku akhirnya tidak kuat lagi. Saat perempuan itu pulang, aku langsung masuk kamar sambil menangis. Tubuhku gemetar hebat. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa akan digantikan. Beberapa menit kemudian suamiku masuk. Dan saat itulah, aku akhirnya bertanya sambil menangis, "Mas, kamu juga pengen nikah lagi?" Ruangan langsung sunyi. Dia berdiri mematung beberapa detik. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya malam itu, langsung membuat seluruh hatiku runtuh. "Aku cuma pengen punya anak." Aku dipermalukan di depan keluarga besar saat acara rumah. "Aku cuma pengen punya anak." Kalimat itu terus menghantam kepalaku sepanjang malam. Aku duduk diam di pinggir kasur sambil menangis tanpa suara.
Sedangkan suamiku langsung tidur membelakangiku setelah mengucapkan kalimat itu. Seolah hatiku tidak sedang hancur berkeping-keping. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu dia sudah tahu kenyataan sebenarnya. Dia tahu masalah itu bukan dariku. Tapi dia tetap memilih menjadikan aku korban. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya memandang langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, kenapa orang yang paling kita cintai justru bisa jadi orang yang paling tega melukai kita? Hari-hari berikutnya terasa makin sesak. Ibu mertuaku sekarang semakin berani. Beliau mulai sering mengundang perempuan itu datang ke rumah. Kadang dengan alasan teman. Kadang alasan bantu masak. Kadang alasan cuma mampir. Tapi semua orang tahu apa tujuan sebenarnya. Dan aku dipaksa melihat semuanya. Aku dipaksa tersenyum. Dipaksa diam. Dipaksa pura-pura kuat saat harga diriku diinjak setiap hari. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang benar-benar menghancurkan semuanya. Keluarga besar suamiku mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Katanya ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Lucu ya? Orang-orang merayakan hubungan yang sebenarnya sudah retak dari dalam. Sejak pagi aku sibuk memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, menata kursi. Sedangkan ibu mertuaku sibuk berdandan dan menyuruh-nyuruh. Dan yang membuat dadaku sakit, perempuan itu juga datang membantu. Aku masih ingat saat beliau berkata sambil tersenyum pada tamu, "Untung ada yang bantu." Beliau melirik perempuan itu dengan bangga. Kalau nunggu menantu saya mah lama. Berak. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Sedangkan aku hanya diam sambil membawa nampan minuman. Karena kalau aku bicara, aku takut langsung menangis di depan semua orang. Acara makin ramai. Keluarga besar mulai datang. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu sibuk bergosip. Dan seperti biasa, topik tentang anak akhirnya muncul lagi. Salah satu tante bertanya sambil tertawa kecil. Udah 7 tahun nikah kok belum isi juga sih? Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tersenyum kecil. Doain aja tante. Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu mertuaku langsung menyahut keras. Doa mah udah capek. Beliau tertawa kecil. Tapi kalau rahimnya nggak becus mau gimana? Prak. Seketika, seluruh ruangan langsung hening. Dadaku seperti ditusuk berkali-kali. Air mataku langsung naik. Dan yang paling menghancurkan, perempuan itu duduk di sana sambil pura-pura iba melihatku. Aku benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Tapi ibu mertuaku belum selesai. Beliau malah melanjutkan sambil menghela napas dramatis. Ibu tuh kasihan sama anak ibu. Tatapannya langsung ke arah suamiku. Masih muda tapi belum punya keturunan. Lalu, kalimat berikutnya akhirnya menghancurkan seluruh kesabaranku. Kalau nggak bisa kasih anak? Beliau menatapku tajam. Ngapain dipertahanin? Prak. Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Semua orang melihat ke arahku. Dan seperti biasa, aku menoleh ke arah suamiku. Berharap, sekali saja dia membelaku. Tapi tidak. Dia cuma menunduk diam sambil meremas jemarinya sendiri. Diam. Lagi. Seketika, sesuatu dalam diriku benar-benar patah malam itu. Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena akhirnya aku sadar. Aku tidak sedang mempertahankan rumah tangga. Aku cuma sedang mempertahankan luka. Dan tepat saat ibu mertuaku kembali berkata, perempuan mandul nggak pantas dipanggil istri. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Tanganku gemetar hebat. Air mataku terus jatuh. Lalu, aku berjalan masuk ke kamar mengambil sebuah map coklat yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Karena malam itu, aku akhirnya memutuskan berhenti melindungi laki-laki yang terus membiarkan aku dihancurkan. Suamiku tetap diam saat ibunya menyebutku mandul.
Tanganku gemetar hebat saat membuka lemari kecil di kamar. Air mataku terus jatuh tanpa bisa kutahan. Sedangkan di luar, suara tawa keluarga suamiku masih terdengar samar. Lucu ya? Orang-orang sedang makan dan tertawa, sementara hatiku benar-benar hancur malam itu. Aku membuka laci paling bawah, lalu mengambil map coklat yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Map yang berisi rahasia terbesar dalam rumah tanggaku. Rahasia yang selama ini kutahan sendirian demi menjaga harga diri suamiku. Tanganku dingin saat memegang map itu. Karena aku tahu, kalau malam ini aku keluar membawa semua itu, tidak akan ada yang bisa kembali seperti dulu lagi. Aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku sembab. Mataku merah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi melihat perempuan lemah di sana. Aku melihat perempuan yang terlalu lama dihancurkan. Dan akhirnya lelah. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan keluar kamar. Begitu aku masuk ke ruang tamu, semua orang langsung menoleh. Suasana masih ramai. Piring masih berserakan. Anak-anak masih bercanda kecil. Tapi jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya mau pecah. Aku berdiri tepat di tengah ruangan sambil memegang map itu erat. Dan saat itulah, ibu mertuaku kembali tertawa kecil sambil berkata pada salah satu tante, "Kalau perempuan mandul mah sabarnya harus ekstra." Prak. Seketika, aku berhenti berjalan. Dadaku langsung terasa panas. Air mataku jatuh lagi. Karena setelah semua penghinaan itu, beliau masih belum berhenti. Aku perlahan menoleh ke arah suamiku. Dia duduk di sofa sambil menunduk. Diam. Lagi. Dan entah kenapa, diamnya malam itu terasa jauh lebih kejam dari semua hinaan ibunya. Aku akhirnya tertawa kecil sambil menangis. Semua orang mulai diam memperhatikanku sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara dengan suara yang tidak lagi kutahan. "Mas." Suamiku langsung mengangkat wajahnya pelan. Matanya terlihat panik. Aku menggigit bibir kuat-kuat sebelum berkata, "Kamu capek nggak sih lihat aku dihina terus?" Ruangan langsung sunyi total. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Hanya suara napasku yang mulai bergetar. Suamiku langsung berdiri pelan. "Udah?" Suaranya kecil. "Jangan bikin malu di depan keluarga." Prak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa hatiku. Aku tertawa sambil menangis lebih keras. Karena lagi-lagi, aku yang dihina habis-habisan justru dianggap pembuat malu. Air mataku jatuh deras. Aku menatap seluruh keluarga itu satu persatu. Orang-orang yang selama bertahun-tahun melihat aku dipermalukan, tapi memilih diam. Dan tepat saat ibu mertuaku berkata lagi, "Kalau nggak bisa kasih anak ya sadar diri." Aku akhirnya meletakkan map coklat itu di atas meja. Berak. Semua orang langsung terdiam. Tanganku gemetar saat membuka map itu perlahan. Suamiku langsung pucat. Benar-benar pucat. Karena dia tahu apa isi map itu. Aku melihat matanya mulai panik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu takut. Sangat takut. Aku mengeluarkan lembar hasil pemeriksaan rumah sakit. Lalu menatap suamiku sambil menangis. Harusnya dari dulu aku buka ini. Suaraku pecah. Tapi aku masih berusaha jaga harga diri kamu. Ruangan makin sunyi. Ibu mertuaku mulai terlihat bingung. Sedangkan suamiku langsung melangkah cepat mendekat. "Aku mohon." Suaranya gemetar. "Jangan." Prak. Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Karena itu pertama kalinya dia memohon padaku. Tapi semuanya terlambat. Aku terlalu lama dihancurkan sendirian. Aku perlahan mundur sambil menangis. Lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan membeku. "Yang bermasalah selama ini bukan aku." Aku menangis dan membuka fakta yang selama ini ku simpan. Yang bermasalah selama ini bukan aku.
Kalimat itu langsung membuat seluruh ruang tamu membeku. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Semua orang hanya menatapku dengan wajah shock. Sedangkan aku berdiri sambil menangis dengan tangan gemetar memegang hasil pemeriksaan itu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya berhenti melindungi laki-laki yang membiarkan aku dihancurkan. Suamiku langsung berjalan cepat mendekat. Wajahnya pucat. Matanya panik. Aku mohon. Tangannya mencoba mengambil map itu. Jangan dilakuin. Berak. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena lucu sekali, dia baru takut sekarang. Bukan saat aku menangis tiap malam. Bukan saat aku dihina mandul di depan keluarganya. Bukan saat harga diriku diinjak habis-habisan. Tapi saat rahasianya akan terbongkar. Aku langsung mundur sambil memegang map itu erat. Dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya bukan sebagai istri yang memohon dicintai, tapi sebagai perempuan yang sudah terlalu lama disakiti. Kamu capek nggak sih? Suaraku pecah. Lihat aku dihina demi nutupin semuanya. Ruangan langsung makin hening. Ibu mertuaku berdiri dari kursinya perlahan. Wajahnya mulai bingung. Sedangkan keluarga lain saling pandang penuh tanda tanya. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Lalu perlahan mengangkat hasil pemeriksaan rumah sakit itu. Tanganku benar-benar gemetar. Karena aku tahu, setelah ini semuanya tidak akan pernah sama lagi. Aku selama ini diam. Air mataku jatuh lagi. Karena aku masih sayang sama suamiku. Suamiku langsung menunduk. Bahunya mulai gemetar kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar ketakutan. Aku melanjutkan sambil menangis. Aku biarin diriku dihina. Aku biarin diriku disebut mandul. Aku biarin harga diriku diinjak. Suaraku mulai patah-patah. Karena aku nggak mau dia malu. Beberapa tante mulai terlihat shock. Sedangkan ibu mertuaku menatapku tanpa berkedip. Dan tepat saat seluruh ruangan sunyi, aku akhirnya membuka lembar hasil pemeriksaan itu di atas meja. Berak. Suara kertas itu terasa seperti ledakan dalam rumah itu. Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Sedangkan aku akhirnya berkata dengan suara gemetar. Dokter bilang, kondisi aku normal. Ruangan makin hening. Jantungku berdetak sangat keras. Dan kalimat berikutnya, akhirnya menghancurkan semuanya. Yang punya masalah kesuburan selama ini. Air mataku jatuh deras. Suamiku. Perak. Seketika, semua orang langsung shock. Beberapa tante menutup mulut. Ada yang langsung berdiri. Ada yang tidak percaya. Sedangkan ibu mertuaku benar-benar membeku. Apa? Suara beliau pecah. Tangannya gemetar hebat. Aku menangis sambil menunjuk hasil pemeriksaan itu. Itu hasil pemeriksaan rumah sakit. Suaraku bergetar. Dia udah tahu dari dulu. Berak. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan makin heboh. Karena sekarang, bukan cuma rahasia itu terbongkar. Tapi semua orang juga tahu, suamiku sengaja membiarkan aku jadi kambing hitam selama bertahun-tahun. Ibu mertuaku langsung menoleh ke arah anaknya. Wajahnya pucat. Ini benar. Suamiku tetap diam sambil menunduk. Dan diamnya malam itu, akhirnya jadi jawaban paling telak. Air mata ibu mertuaku langsung jatuh. Beliau mundur pelan lalu terduduk lemas di sofa. Sedangkan aku masih berdiri sambil menangis tanpa suara. Karena akhirnya, beban yang selama ini kupikul sendirian keluar juga. Aku menatap seluruh keluarga itu satu persatu. Lalu berkata dengan suara pecah. Setiap kali aku dihina, tanganku gemetar menunjuk dadaku sendiri. Aku tahu sebenarnya aku nggak salah. Air mataku jatuh makin deras. Tapi aku tetap diam demi menjaga dia. Suamiku langsung menangis sambil menutup wajahnya.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Tapi semuanya terlambat. Sangat terlambat. Karena luka dalam diriku sudah terlalu besar untuk diperbaiki hanya dengan penyesalan. Semua orang shock saat tahu siapa yang sebenarnya bermasalah. Suasana rumah langsung berubah kacau. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi obrolan keluarga. Semua orang hanya diam dengan wajah shock setelah mendengar kalimatku. Yang punya masalah kesuburan selama ini, suamiku. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Tanganku masih gemetar memegang hasil pemeriksaan rumah sakit itu. Sedangkan suamiku duduk menunduk sambil menutup wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar runtuh. Ibu mertuaku berdiri mematung. Wajahnya pucat sekali. Matanya terus melihat hasil pemeriksaan di atas meja seperti tidak percaya. Beliau membaca berulang-ulang. Tangannya sampai gemetar hebat. Ini nggak mungkin. Suaranya pelan, lemah. Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, bertahun-tahun beliau begitu yakin menghancurkanku. Padahal kenyataannya, aku bukan perempuan yang bermasalah. Air mata ibu mertuaku akhirnya jatuh. Beliau menoleh ke arah anaknya dengan napas memburu. Kamu udah tahu. Ruangan langsung sunyi total. Semua mata tertuju ke arah suamiku. Dan saat itulah, dia perlahan mengangguk. Prak. Seketika, beberapa orang langsung menghela napas shock. Salah satu tante bahkan menutup mulutnya sendiri. Ya Allah! Sedangkan ibu mertuaku langsung terduduk lemas di sofa. Karena sekarang semuanya jelas. Anaknya tahu. Tapi dia membiarkan istrinya dihancurkan sendirian. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku sambil menahan sesak yang sudah terlalu penuh di dada. Setiap aku dihina, suaraku gemetar. Kamu tahu aku nggak salah. Dia langsung menangis lebih keras. Tapi aku sudah terlalu sakit untuk merasa iba. Karena bertahun-tahun, aku menangis sendirian tanpa ada yang membelaku. Aku melanjutkan sambil memegang dada sendiri. Setiap ibu nyebut aku mandul. Air mataku jatuh lagi. Kamu tahu kenyataannya. Suamiku langsung menunduk makin dalam. Bahunya bergetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, keluarganya melihat laki-laki itu bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang membiarkan istrinya dihancurkan demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Ibu mertuaku akhirnya menangis sambil memukul dada anaknya pelan. Kenapa kamu diam? Tangis beliau pecah. Kenapa kamu biarin istrimu dihina begini? Berak. Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena lucu sekali, selama ini aku menunggu pertanyaan itu keluar. Tapi baru sekarang, setelah aku hancur, setelah semuanya terlambat, suamiku akhirnya bicara dengan suara pecah. Aku takut. Air matanya jatuh terus. Aku takut ibu kecewa. Seketika, aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena demi takut mengecewakan ibunya, dia rela menghancurkan istrinya sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibu mertuaku. Salah satu om dalam keluarga akhirnya berkata dengan nada marah, harusnya kamu bela istrimu dari dulu. Yang lain mulai ikut bicara. Kasihan banget dia. Dia dihina bertahun-tahun. Ya Allah, tega banget. Aku langsung menunduk sambil menangis makin keras. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang akhirnya melihat rasa sakitku. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lega. Aku justru makin hancur. Karena semua pembelaan itu datang terlalu terlambat. Ibu mertuaku lalu berjalan mendekat ke arahku perlahan. Wajah beliau benar-benar berubah sekarang. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi suara sinis. Yang ada hanya penyesalan. Beliau menangis sambil memegang tanganku.
Dan kalimat yang keluar dari mulutnya malam itu langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Maafin ibu. Suamiku hancur karena rahasianya terbongkar di depan keluarga. Maafin ibu. Kalimat itu keluar dari mulut ibu mertuaku sambil menangis memegang tanganku. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat perempuan itu serapuh itu. Perempuan yang selama bertahun-tahun menghancurkan harga diriku. Sekarang berdiri di depanku dengan wajah penuh penyesalan. Tapi entah kenapa, hatiku tidak lagi terasa hangat. Aku terlalu lelah, terlalu hancur. Air mataku terus jatuh tanpa berhenti. Sedangkan seluruh keluarga masih diam syok melihat keadaan itu. Suamiku duduk di sofa sambil menutup wajahnya sendiri. Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan semuanya. Bukan karena rahasianya terbongkar, tapi karena akhirnya, semua orang tahu sebesar apa luka yang dia berikan padaku. Ibu mertuaku menangis sambil menggenggam tanganku erat. Ibu salah? Suaranya gemetar. Ibu jahat sama kamu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang bertahun-tahun ingin kudengar. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Aku perlahan menarik tanganku pelan. Dan gerakan kecil itu langsung membuat wajah ibu mertuaku hancur. Karena akhirnya, beliau sadar aku benar-benar terluka. Aku menatap beliau sambil menangis. Setiap hari ibu hina saya. Suaraku pecah. Setiap hari saya dianggap perempuan gagal. Air mataku jatuh makin deras. Padahal saya tahu saya nggak salah. Ruangan kembali sunyi. Karena akhirnya, semua rasa sakit yang kupendam mulai keluar satu persatu. Suamiku langsung berdiri lalu berjalan mendekat. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan detik berikutnya, dia berlutut di depanku. Prak. Seluruh keluarga langsung syok. Aku sendiri sampai mundur satu langkah karena tidak percaya melihatnya. Laki-laki yang selama ini diam saat aku dihancurkan, sekarang menangis di depanku sambil berlutut. Aku salah? Suaranya benar-benar hancur. Aku pengecut. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena bertahun-tahun, aku menunggu dia mengatakan itu. Tapi semuanya datang setelah hatiku benar-benar rusak. Dia memegang tanganku erat sambil menangis. Aku takut. Tangisnya makin pecah. Aku takut semua orang nyalahin aku. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, dia takut disalahkan. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun dihancurkan tanpa ada yang peduli. Aku menatapnya tepat di mata. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa menahan rasa sakitku lagi. Jadi demi kamu nggak malu? Air mataku jatuh deras. Aku yang harus dihancurin. Berak. Suamiku langsung menangis lebih keras. Dia tidak bisa menjawab. Karena memang itu kenyataannya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan istrinya. Ibu mertuaku akhirnya ikut menangis histeris. Beliau memukul dada anaknya pelan. Kenapa kamu tega sama istrimu? Tangis beliau pecah. Dia bertahan sendirian. Seluruh keluarga mulai gaduh sekarang. Beberapa tante ikut menangis. Ada yang memelukku. Ada yang memarahi suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat semua orang membelaku. Tapi anehnya, hatiku tetap kosong. Karena pembelaan itu datang setelah aku terlalu lama menangis sendirian. Suamiku lalu berkata sambil terseduh. Aku pikir kamu bakal terus bertahan. Berak. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena ternyata, dia benar-benar menganggap aku akan selalu diam. Selalu sabar. Selalu memaafkan. Tanpa sadar, aku juga manusia yang bisa hancur. Air mataku jatuh lagi. Aku menatap seluruh keluarga itu satu persatu. Lalu berkata dengan suara pecah. Kalian tahu nggak?
Tanganku gemetar menunjuk dadaku sendiri. Berapa kali saya pengen mati karena merasa jadi perempuan gagal. Seketika, seluruh ruangan langsung hening total. Ibu mertuaku langsung menangis histeris mendengar itu. Sedangkan suamiku langsung terlihat benar-benar hancur saat itu juga. Ibu mertuaku menangis dan memohon maaf padaku. Suasana rumah malam itu benar-benar berubah jadi lautan tangis. Setelah aku berkata kalau aku pernah ingin mati karena merasa jadi perempuan gagal, tidak ada lagi yang berani bicara. Semua orang hanya diam. Sok. Sedangkan aku berdiri sambil menangis dengan tubuh gemetar hebat. Aku terlalu lama memendam semuanya sendiri. Terlalu lama berpura-pura kuat. Dan malam itu, semua luka yang kusimpan akhirnya pecah di depan semua orang. Ibu mertuaku langsung terduduk lemas di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Beliau memukul dadanya sendiri sambil menangis histeris. Ya Allah! Suaranya bergetar hebat. Ibu dosa banget. Dadaku langsung terasa sesak. Karena itu pertama kalinya, aku melihat perempuan itu benar-benar menyesal. Beliau merangkak mendekat ke arahku sambil menangis. Tangannya gemetar memegang kakiku. Maafin ibu. Air matanya jatuh deras. Ibu nggak tahu. Prak. Seketika, air mataku langsung pecah makin keras. Karena bertahun-tahun aku cuma ingin dipahami. Cuma ingin dianggap manusia. Bukan perempuan gagal. Bukan rahim rusak. Bukan beban keluarga. Aku buru-buru mencoba mengangkat tubuh beliau. Bu jangan gini. Tapi ibu mertuaku malah menangis makin keras. Ibu jahat. Tangannya menggenggam tanganku erat. Ibu hina kamu tiap hari. Ibu bikin kamu menderita. Tangisku makin pecah mendengar semua itu. Karena semua kalimat itu benar. Aku memang menderita selama bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan, aku mengalaminya di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman. Seluruh keluarga ikut diam menangis sekarang. Beberapa tante mulai menghapus air mata. Ada yang memeluk ibu mertuaku. Ada yang memegang pundakku pelan. Tapi rasa sakit dalam dadaku tetap tidak hilang. Karena luka itu terlalu dalam. Aku menatap ibu mertuaku sambil menangis. Setiap hari saya bangun dengan rasa takut. Bu? Suaraku gemetar. Takut dihina lagi. Takut dibandingin lagi. Takut dianggap nggak berguna lagi. Air mataku jatuh makin deras. Dan yang paling sakit, aku menoleh pelan ke arah suamiku. Anak ibu tahu semuanya. Berak. Suamiku langsung menangis sambil menutup wajahnya sendiri. Tubuhnya benar-benar gemetar sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu hancur bukan karena harga dirinya jatuh. Tapi karena akhirnya dia sadar, dia telah menghancurkan perempuan yang paling mencintainya. Ibu mertuaku lalu menoleh marah ke arah anaknya. Kenapa kamu diam? Tangis beliau pecah lagi. Kenapa kamu biarin istrimu nanggung semua sendiri? Suamiku langsung terduduk lemas. Air matanya terus jatuh. Aku takut ibu kecewa. Suaranya kecil sekali. Dan kalimat itu, entah kenapa justru membuatku makin sakit. Karena demi takut mengecewakan ibunya, dia rela menghancurkan istrinya sendiri. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lalu berkata pelan, selama ini saya pikir. Tanganku gemetar memegang dada sendiri. Kalau saya sabar, semuanya bakal berubah. Air mataku jatuh lagi. Tapi ternyata saya salah. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang mulai sadar, aku bukan perempuan lemah yang terlalu sensitif. Aku cuma perempuan yang terlalu lama bertahan sendirian. Ibu mertuaku kembali memegang tanganku erat. Wajah beliau benar-benar hancur sekarang. Kamu jangan pergi ya. Suaranya memohon. Ibu janji berubah. Dadaku langsung terasa diremas kuat. Karena perempuan yang dulu ingin menggantikanku,
Sekarang takut kehilangan aku. Tapi semuanya terasa terlambat. Aku terlalu lelah. Terlalu hancur. Dan tepat saat semua orang berharap aku memaafkan mereka, aku perlahan menarik tanganku. Lalu berkata sambil menangis pelan, "Saya udah capek, Bu." Seketika, wajah ibu mertuaku langsung pucat saat mendengar kalimat itu. Aku akhirnya mengungkap semua luka yang kupendam bertahun-tahun. "Saya udah capek, Bu." Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung terasa dingin. Ibu mertuaku menatapku dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar memegang ujung bajuku. Sedangkan aku berdiri dengan dada sesak sambil menangis tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya jujur pada rasa sakitku sendiri. Aku capek. Capek pura-pura kuat. Capek pura-pura nggak sakit. Capek pura-pura baik-baik saja saat harga diriku dihancurkan setiap hari. Air mataku jatuh makin deras. Dan malam itu, semua luka yang selama ini kusimpan akhirnya keluar satu persatu. Aku menatap ibu mertuaku sambil menangis. Setiap pagi saya bangun, suaraku pecah. Saya takut keluar kamar. Semua orang langsung diam. Aku melanjutkan dengan napas gemetar. Takut ibu ngomong soal cucu lagi. Takut dibandingin lagi. Takut dihina lagi. Tangisku mulai makin keras. Dan setiap kali itu terjadi, aku menoleh pelan ke arah suamiku. Suami saya cuma diam. Berak. Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Sedangkan aku, akhirnya bicara tanpa lagi menahan semuanya. Aku pernah nangis di kamar mandi sampai muntah. Air mataku jatuh deras. Aku pernah nyalahin tubuhku sendiri. Aku pernah benci lihat diriku di cermin. Tanganku gemetar memegang dada sendiri. Karena aku benar-benar percaya aku perempuan gagal. Ruangan langsung dipenuhi suara tangis kecil keluarga. Beberapa tante ikut menangis sekarang. Tapi rasa sakit dalam diriku tetap terlalu besar. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Suaraku bergetar. Orang yang paling hancur justru sibuk melindungi semuanya. Aku menatap suamiku tepat di mata. Aku simpan rahasia itu bertahun-tahun. Karena aku nggak mau kamu malu. Air mata suamiku jatuh makin deras. Dia langsung berlutut lagi di depanku. Aku salah? Suaranya hancur. Aku egois? Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa lega mendengarnya. Karena penyesalan itu datang setelah aku kehilangan terlalu banyak bagian dari diriku sendiri. Aku menatap seluruh keluarga itu satu persatu. Lalu berkata sambil menangis, "Kalian tahu nggak? Tanganku gemetar. Berapa kali saya berharap tidur dan nggak bangun lagi." Berak. Seketika, ibu mertuaku langsung menangis histeris. Beliau memukul dadanya sendiri sambil berkata, "Jangan ngomong gitu, Nak." Tapi aku sudah terlalu lama memendam semuanya. Aku melanjutkan dengan suara patah-patah. Setiap hari saya merasa nggak berharga. Saya merasa cuma beban. Saya merasa rumah ini bakal lebih bahagia kalau saya nggak ada. Tangisku pecah makin keras sekarang. Karena semua kalimat itu benar-benar pernah hidup di kepalaku. Dan yang paling menyakitkan, aku memikirkan semua itu saat tinggal bersama orang-orang yang seharusnya jadi keluargaku. Suamiku akhirnya memegang tanganku sambil menangis. "Aku mohon." Tubuhnya gemetar hebat. "Jangan tinggalin aku." Dadaku langsung terasa diremas kuat. Karena sebagian diriku masih mencintai laki-laki itu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Kadang, kita tetap mencintai orang yang menghancurkan kita. Aku perlahan melepaskan tangannya. Lalu berkata pelan sambil menangis. Aku bertahan 7 tahun. Air mataku jatuh lagi. 7 tahun aku berusaha jadi istri yang cukup. 7 tahun aku berusaha jadi menantu yang baik. Aku menggigit bibir kuat-kuat.
Tapi nggak pernah ada yang benar-benar menjaga aku. Ruangan kembali sunyi. Karena akhirnya, semua orang sadar. Aku tidak marah karena satu hinaan. Aku hancur karena luka yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Dan tepat saat seluruh keluarga mulai menangis melihat keadaanku, aku perlahan mengambil map lain dari tasku. Map berwarna putih. Tanganku gemetar hebat saat meletakkannya di atas meja. Suamiku langsung menatap map itu dengan wajah pucat. Sangat pucat. Karena dia tahu apa isi map itu. Dan detik berikutnya, aku berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan membeku. Aku nggak datang malam ini buat bertahan lagi. Aku meminta cerai di depan seluruh keluarganya. Aku nggak datang malam ini buat bertahan lagi. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan membeku. Tanganku gemetar hebat saat mendorong map putih itu ke tengah meja. Sedangkan suamiku langsung pucat melihatnya. Benar-benar pucat seperti kehilangan napas. Karena dia tahu apa isi map itu. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Dadaku sakit sekali. Karena malam itu, aku akhirnya memilih diriku sendiri setelah terlalu lama menghancurkan diri demi mempertahankan orang lain. Ibu mertuaku menatap map itu dengan wajah bingung. Sedangkan keluarga lain mulai saling pandang. Ruangan benar-benar sunyi. Sampai akhirnya, suamiku berkata dengan suara gemetar, "Jangan." Tangannya langsung mencoba mengambil map itu. Tapi aku lebih cepat menahannya. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap laki-laki itu tanpa rasa takut kehilangan. Aku capek, Mas. Suaraku pecah. Aku capek jadi orang yang terus disuruh sabar. Air mataku jatuh makin deras. Aku capek dihina. Aku capek disalahin. Aku capek jadi tameng buat nutupin semuanya. Suamiku langsung menangis sambil menggeleng keras. "Jangan begini." Tubuhnya gemetar. "Aku janji berubah." Prak. Kalimat itu langsung membuat dadaku nyeri. Karena aku menunggu perubahan itu bertahun-tahun. Bukan malam ini. Bukan setelah semuanya terbongkar. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lalu perlahan membuka map putih itu. Dan detik berikutnya, aku mengeluarkan surat gugatan cerai. Prak. Seluruh keluarga langsung shock. Beberapa tante spontan berdiri. Ibu mertuaku langsung menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Sedangkan suamiku langsung terduduk lemas di lantai. Air matanya jatuh tanpa henti. Karena malam itu, dia akhirnya sadar. Perempuan yang selama ini selalu bertahan, akhirnya benar-benar menyerah. Aku meletakkan surat itu di atas meja sambil menangis. 7 tahun aku bertahan. Suaraku gemetar hebat. 7 tahun aku nunggu kamu bela aku. Tangisku pecah makin keras. Tapi kamu nggak pernah milih aku, Mas. Ruangan langsung dipenuhi suara tangis. Ibu mertuaku berjalan cepat mendekat lalu memegang tanganku erat. "Jangan cerai." Tangisnya histeris. "Ibu mohon." Dadaku langsung terasa diremas kuat. Karena perempuan yang dulu ingin menggantikanku, sekarang menangis takut kehilangan aku. Tapi semuanya terlambat. Aku terlalu hancur. Aku menatap beliau sambil menangis. Dulu waktu saya dihina, air mataku jatuh lagi. Kenapa nggak ada yang mohon supaya saya jangan sakit hati? Berak. Ibu mertuaku langsung menangis lebih keras. Karena akhirnya, beliau sadar luka yang kubawa sudah terlalu dalam. Suamiku lalu merangkak mendekat ke arahku. Tangannya memegang ujung bajuku sambil menangis seperti anak kecil. "Aku mohon." Suaranya benar-benar hancur. "Jangan tinggalin aku." Air mataku jatuh makin deras. Karena jujur, aku masih mencintainya. Dan itulah bagian paling menyakitkan. Kadang kita harus meninggalkan orang yang kita cinta, demi menyelamatkan diri sendiri. Aku perlahan melepaskan tangannya.
Tanganku sendiri gemetar hebat. Lalu aku berkata sambil menahan tangis. Aku pernah rela dihancurkan demi tetap sama kamu. Suaraku pecah. Tapi sekarang aku sadar. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Aku juga pantas diselamatkan. Seketika, suamiku langsung menangis histeris. Dia memukul dadanya sendiri. Menyesal. Hancur. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena perempuan yang dulu selalu memaafkan, akhirnya benar-benar lelah. Aku lalu mengambil tas kecilku perlahan. Seluruh keluarga langsung panik. Ibu mertuaku bahkan memeluk kakiku sambil menangis. Jangan pergi, nak. Rumah ini hancur tanpa kamu. Air mataku jatuh makin deras. Karena untuk pertama kalinya, mereka akhirnya sadar siapa yang selama ini menjaga rumah itu tetap hidup. Dan tepat sebelum aku melangkah keluar, aku berhenti sebentar. Lalu berkata sambil menangis pelan. Yang paling sakit bukan dihina orang lain. Aku menoleh ke arah suamiku. Tapi saat pasangan kita memilih diam waktu kita dihancurkan. Mereka menyesal saat aku benar-benar pergi dan memilih diriku sendiri. Rumah itu benar-benar sunyi setelah aku melangkah keluar malam itu. Hanya suara tangisan ibu mertuaku yang masih terdengar dari dalam rumah. Sedangkan aku berjalan sendirian di tengah malam sambil membawa tas kecil dan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Karena walaupun aku memilih pergi, meninggalkan orang yang kita cintai tetap terasa seperti mencabut sebagian hidup kita sendiri. Aku masih ingat bagaimana suamiku memanggil namaku dari belakang. Suaranya pecah. Tangisnya histeris. Tapi langkahku tidak berhenti. Karena kalau malam itu aku menoleh lagi, aku takut kembali mengorbankan diriku sendiri. Dan aku sudah terlalu lelah untuk hancur sekali lagi. Malam itu aku menginap di rumah teman kantor. Kamar kecil. Kasur tipis. Lampu redup. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Tidak ada sindiran. Tidak ada hinaan. Tidak ada tatapan yang membuatku merasa gagal sebagai perempuan. Tapi meskipun tubuhku jauh dari rumah itu, hatiku tetap sakit. Sangat sakit. Aku menangis hampir semalaman sambil memeluk diri sendiri. Karena ternyata, perempuan sekuat apapun tetap bisa hancur kalau terlalu lama menahan luka sendirian. Hari-hari setelah aku pergi, hidup keluarga itu mulai berubah kacau. Aku tahu semuanya dari beberapa tante yang diam-diam menghubungiku. Dan jujur, aku tidak pernah menyangka semuanya runtuh secepat itu. Ibu mertuaku mulai sering sakit. Beliau jadi pendiam. Sering menangis sendiri. Bahkan beberapa kali tetangga melihat beliau duduk di teras sambil melamun memegang fotoku. Dadaku langsung nyeri mendengar itu. Karena walaupun beliau menyakitiku, aku pernah benar-benar menganggapnya ibu sendiri. Tapi kehancuran rumah itu tidak berhenti di sana. Suamiku berubah total. Dia jadi sering tidak masuk kerja. Kurang tidur. Tubuhnya kurus drastis. Dan yang paling menyakitkan, perempuan yang dulu sering dikenalkan ibu mertuaku perlahan menghilang. Karena ternyata, dia tidak benar-benar mencintai suamiku. Dia hanya datang saat semuanya terlihat baik-baik saja. Dan saat rumah tangga itu hancur, dia pergi begitu saja. Lucu ya? Orang yang paling tulus justru orang yang paling sering disia-siakan. Suatu sore, aku mendapat pesan panjang dari suamiku. Pesan paling panjang selama kami menikah. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku baru sadar. Aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama aku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena kalimat itu adalah semua yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Dia terus menghubungiku hampir setiap hari. Meminta maaf. Menangis. Memohon bertemu. Tapi aku belum sanggup. Karena luka itu masih terlalu segar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku memilih memikirkan diriku sendiri. Aku mulai belajar hidup lagi perlahan. Aku mulai tidur lebih tenang. Mulai makan teratur. Mulai tertawa lagi walaupun masih sering menangis diam-diam. Aku bahkan mulai kembali merawat diriku sendiri. Hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting, ternyata sangat berarti saat kita akhirnya berhenti hidup untuk menyenangkan semua orang. Beberapa minggu kemudian, ibu mertuaku datang menemuiku. Sendirian. Begitu melihatku, beliau langsung menangis. Wajahnya terlihat jauh lebih tua sekarang. Matanya sembab. Tubuhnya bahkan terlihat lebih kurus. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, langsung membuat dadaku sesak. Ibu kehilangan menantu terbaik ibu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena akhirnya, perempuan itu benar-benar sadar semuanya. Beliau memegang tanganku erat sambil menangis. Rumah itu kosong tanpa kamu. Tangisku pecah lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihargai. Bukan karena rahimku. Bukan karena aku bisa memberi cucu. Tapi karena keberadaanku sendiri. Aku tersenyum kecil sambil menangis. Lalu berkata pelan, "Saya cuma pengen dicintai tanpa harus dihancurkan dulu, Bu." Seketika, ibu mertuaku langsung menangis lebih keras. Dan malam itu, saat aku pulang sendirian ke tempat tinggalku, aku berdiri lama di depan cermin, melihat perempuan yang dulu selalu merasa gagal. Perempuan yang dihina bertahun-tahun. Perempuan yang terus bertahan sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tulus pada diriku sendiri. Karena akhirnya, aku berhasil menyelamatkan satu orang yang selama ini paling terluka. Diriku sendiri. Kadang, yang paling menghancurkan dalam rumah tangga bukan penghinaan orang lain, tapi pasangan yang memilih diam saat kita disakiti. Jangan pernah membiarkan seseorang menghancurkan harga dirimu sedikit demi sedikit hanya demi mempertahankan hubungan. Karena cinta tanpa keberpihakan akan berubah jadi luka yang sangat dalam. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan tetap bertahan atau memilih pergi? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut nangis malam ini wajah menangis kencang.